warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat siang. Ibu akan melanjutkan tentang materi kita minggu kemarin. Di sini Ibu akan menjelaskan pembelajaran kita yang berjudul Hantaran Panas dan Benda. Kita sambungkan dalam pembelajaran model pembelajaran IPA ya. Ibu menggunakan model secara langsung supaya kalian lebih paham apa sih hantaran panas dan benda tersebut. Baiklah, yang pertama panas disebut juga kalor. Panas atau kalor merupakan satu bentuk energi. Dikenal dengan istilah temperatur atau suhu adalah ukuran panas atau dingin suatu benda. Temperatur atau suhu disebut juga derajat panas, alat pengukur suhu atau termometer. Panas atau kalor dapat berambat atau berpindah. Berpindah kalau terjadinya benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin. Ada juga benda yang tidak mampu menghantarkan panas tersebut isolator. Contohnya, benda yang bersifat konduktor antara lain sebagai jenis logam dan teflon. Contoh benda yang bersifat isolator antara lain plastik, kain, kertas, gabus. Di sini Ibu akan juga menjelaskan juga apa saja sih Bu jenis-jenis benda menghantarkan panas. Yang pertama, kita menggunakan panci. Panci dapat digunakan untuk memasak terbuat dari aluminium. Aluminium itu merupakan campuran beberapa logam yang bersifat konduktor karena mampu menghantarkan panas. Yang kedua, kita menggunakan teflon. Apa sih teflon? Apa anak-anak sudah ada yang tahu? Teflon merupakan polimer atau gabungan senyawa kimia sejenis yang berbentuk ikatan yang kuat. Teflon banyak digunakan untuk membuat fanik. Teflon merupakan konduktor yang baik. Jenis-jenis yang tidak dapat menghantarkan panas yaitu bahan-bahan isolator yang dipanaskan pada suhu tinggi. Akan terbakarnya sebuah jenis benda non-logam tidak mampu menghantarkan panas dengan baik. Yang kedua, Ibu akan menjelaskan perpindahan panas. Yang pertama, konduksi atau hantaran panas, yaitu perpindahan panas melalui zat tanpa disertai perpindahan zat yang dilalui. Contohnya, kita menggunakan besi yang dipanaskan ujungnya akan menghantarkan panas ke seluruh besi. Yang kedua, konveksi atau aliran, yaitu perpindahan panas melalui suatu zat disertai dengan perpindahan zat yang dilalui. Contohnya, pergantian mengalirnya anglis darat dan anglis laut dan air direbus. Sedangkan yang ketiga, radiasi atau pancaran, yaitu perpindahan zat panas perantaran, contohnya api, unggun, dan matahari. Benda-benda yang dapat dimanfaatkan untuk menghantarkan panas yaitu sebagai berikut. Yang pertama, setrika listrik dibuat dari campuran bahan konduktor atau isolator. Bagian dasar setrika terbuat dari besi sebagai pengantar panas, sedangkan bagian atasnya terbuat dari plastik yang merupakan bahan isolator, dan perpaduan inilah menjadi setrika listrik nyaman dipakai sebagai pada suhu tinggi. Yang kedua, kain saat mengantarkan panik yang panas. Kombinasi antara kain yang berbahan isolator serta panci yang merupakan konduktor adalah penggunaan pada perabotan rumah tangga, sehingga pada saat kamu ingin mengangkat panik yang panas dari atas kompor, maka kain dapat berendamkan. Kain sebagai perendam agar tangan tidak terkena panas yang akan dihantarkan oleh panik. Yang ketiga, sering juga ada di ruang dapur kita, yaitu termos. Tentunya anak-anak tahu dong apa sih bentuknya termos seperti apa, kan pergunaannya seperti apa. Termos ini terbuat dari campuran aluminium atau kaca, plastik, serta gabus. Bagian dalam termos terbuat dari aluminium yang dilapisi kaca, sedangkan luar terbuat dari plastik dan gabus. Kombinasi keempat bahan tersebut bertujuan untuk menjaga suhu dalam
dalam termos supaya tetap panas. Termos yang tertutup rapat sehingga udara mampu menjaga suhu air. Prinsip tersebut juga berlaku untuk termos yang dingin. Mungkin itu saja yang Ibu dapat sampaikan tentang hantaran panas dalam benda. Semoga pelajaran kita siang hari ini anak-anak bisa memahami. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.